Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Anisatul Mardiah, NIM 201404046 kelas 3 Matematika B. Saya adalah mahasiswa jurusan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa materi dari mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Nah, video ini dibuat sebagai pengganti ujian tengah semester mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika. Oke, langsung saja kita masuk ke materi-materi yang akan kita bahas dalam mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika kali ini. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas ada 8. Yang pertama yaitu hubungan antara metode, model, pendekatan, teknik, taktik, dan strategi belajar mengajar. Dan yang kedua adalah strategi belajar mengajar. Dan yang ketiga, aliran psikologi tingkah laku. Yang keempat, teori psikologi kognitif. Yang kelima, kemampuan dasar mengajar. Dan yang keenam, pendekatan konstruktivisme. Dan yang ketujuh, pendekatan pemecahan masalah matematika. Dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah pendekatan open-ended. Baik, kita akan masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu tentang hubungan antara metode, model, pendekatan, teknik, taktik, dan strategi dalam belajar mengajar atau pembelajaran matematika. Nah, sebelum kita mengetahui hubungan antara metode-metode dan pendekatan-pendekatan tadi, kita harus mengetahui apa itu pengertian dari pendekatan-pendekatan tersebut. Yang pertama, kita harus ketahui pengertian dari metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efisien dan efektif. Pendekatan pembelajaran adalah sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum di dalamnya, mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melestari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Yang keempat, teknik pembelajaran adalah cara yang dilakukan oleh seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Dan yang kelima adalah taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Dan terakhir adalah model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku, film, komputer, kurikulum, dan lain sebagainya. Jadi, dari pengertian-pengertian tadi dapat kita simpulkan bahwa hubungan antara taktik, teknik, metode, strategi, pendekatan, dan model dalam sebuah diagram Venn yang terlihat pada video ini. Yang pertama, terlihat dalam lingkaran kecil terdapat taktik, dan di atasnya ada teknik. Maka taktik ini merupakan pokok-pokok yang dibutuhkan untuk mendapatkan sebuah teknik. Lalu di atasnya ada metode. Metode didapatkan dengan adanya teknik dan juga taktik. Dan yang tingkat di atasnya adalah strategi. Strategi didapatkan bila kita mempunyai metode, teknik, dan taktik. Dan yang terakhir adalah pendekatan. Pendekatan dapat kita temukan bila kita memiliki strategi, metode, teknik, dan taktik. Jadi, jika taktik, teknik, metode, strategi, dan pendekatan sudah berkumpul, maka akan menjadi suatu kesatuan yang utuh. Maka terbentuklah model pembelajaran. Jadi, di dalam diagram Venn ini, model adalah semestanya. Dan model merupakan bentuk
bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bingkai dari penerapan suatu pendekatan, strategi, metode, teknik, dan juga taktik. Materi selanjutnya adalah strategi belajar mengajar. Strategi belajar mengajar adalah sebuah teknik atau metode dalam proses pembelajaran yang dapat membantu pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan sebelum pembelajaran dimulai. Salah satu langkah agar seorang guru memiliki strategi belajar mengajar yang baik adalah seorang guru tersebut harus menguasai teknik presentasi atau disebut dengan metode pengajaran. Nah, teman-teman, teknik presentasi ini adalah pengetahuan tentang metode pengajaran yang digunakan oleh guru untuk siswa sehingga pelajaran dapat ditangkap, dipahami, dan digunakan dengan baik oleh siswa tersebut. Dalam menyusun strategi pembelajaran, terdapat beberapa komponen yang harus dipertimbangkan oleh seorang guru, yang dimana komponen-komponen tersebut ada 7. Yang pertama adalah tujuan pengajaran. Tujuan pengajaran harusnya dapat diyakini sebagai referensi dalam memilih strategi belajar mengajar. Dan yang komponen yang kedua adalah guru. Guru memiliki pengalaman, pengetahuan, dan kemampuan berbeda untuk menyajikan dan mengelola pembelajaran. Nah, perbedaan tersebut dapat diterjemahkan bahwa setiap guru memiliki perbedaan dalam pemilihan strategi belajar mengajar yang akan mereka gunakan. Selanjutnya adalah peserta didik. Dalam kegiatan belajar mengajar, peserta didik ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda seperti aspek kehidupan sosial, kehidupan lingkungan budaya, gaya belajar, kondisi ekonomi. Maka masing-masing peserta didik ini memiliki tingkat keragaman yang berbeda. Semakin beragam komunitas-komunitas di dalam suatu kelas tersebut, maka semakin besar pula variasi strategi belajar mengajarnya. Selanjutnya adalah materi pelajaran. Materi pembelajaran atau topik dapat dibedakan menjadi 2, yaitu formal dan informal. Formal ini merupakan bahan atau materi pembelajaran yang berisi tentang yang terdapat dalam buku teks resmi, sedangkan materi informal adalah bahan ajar yang digunakan sesuai dengan kehidupan lingkungan sekitar. Selanjutnya adalah media pengajaran. Keberhasilan program pengajar tidak didasarkan pada penggunaan alat atau media saja. Alat pembelajaran yang canggih dapat saya ulangi. Komponen-komponen pembelajaran selanjutnya adalah metode pengajaran. Metode pengajaran ini dapat mempengaruhi bentuk strategi belajar mengajar, maka pemilihan metode yang dilakukan oleh seorang guru sangat penting. Selanjutnya adalah media pengajaran. Adapun media pengajaran tidak didasarkan pada penggunaan alat-alat yang canggih saja, tetapi pada keakuratan dan efektivitas media yang dipilih itu juga memberikan keberhasilan dalam strategi pembelajaran. Dan yang terakhir adalah faktor administrasi dan finansial. Ini adalah juga merupakan komponen penting dalam menyusun strategi belajar mengajar, di mana faktor administratif ini kita juga memerlukan waktu, kondisi, dan ruangan yang kondusif dalam belajar nantinya. Jadi kita harus mengetahui faktor-faktor ini terlebih dahulu sebelum menyusun strategi belajar mengajar. Dan juga faktor finansial atau keuangan, dan ini merupakan faktor terpenting karena karena ini merupakan faktor yang
sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita masa sekarang. Nah, materi yang selanjutnya adalah aliran psikologi tingkah laku. Nah, ini adalah teori-teori yang akan dikemukakan pada aliran psikologi tingkah laku. Yang pertama adalah teori Thorndike. Edward L. Thorndike mengemukakan bahwa belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan juga respon. Apa itu stimulus? Stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar, seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal yang dapat ditangkap melalui alat indera kita. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan siswa ketika belajar. Nah, ini juga berupa pikiran, perasaan, dan juga tindakan. Nah, jadi dari teori belajar stimulus respon yang telah dikemukakan oleh Bapak Edward L. Thorndike ini, maka terdapat beberapa dalil atau hukum yang mengakibatkan munculnya stimulus respon ini. Yang pertama adalah hukum akibat atau law of effect. Yang kedua adalah hukum latihan atau law of exercise. Dan yang ketiga adalah hukum kesepian atau law of begins. Nah, kita bahas dulu pada hukum akibat. Hukum akibat merupakan ganjaran yang diberikan oleh guru kepada anak akan memberikan kepuasan bagi diri anak, dan anak cenderung akan berusaha meningkatkan apa yang telah dicapainya. Sedangkan hukum latihan adalah hubungan stimulus respon yang sering terjadi, maka hubungan akan semakin kuat. Hukum latihan ini adalah jika hubungan stimulus respon sering terjadi, maka hubungan akan semakin kuat. Dan sedangkan jika hubungan stimulus respon semakin jarang, maka hubungan akan semakin lemah. Jika seorang anak dihadapkan pada suatu persoalan yang sering ditemuinya, maka ia akan lebih cepat menanggapi persoalan tersebut sesuai dengan pengalaman sebelumnya dan juga sebaliknya. Dan yang terakhir adalah hukum kesiapan. Hukum kesiapan atau law of readiness adalah di mana seorang anak atau seorang siswa akan lebih berhasil belajarnya jika ia telah siap untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya adalah teori Skinner. Burhus Frederick Skinner menyatakan bahwa ganjaran atau penguatan mempunyai peranan yang amat penting dalam proses belajar. Nah, apa itu ganjaran? Ganjaran merupakan respon yang sifatnya menggembirakan dan merupakan tingkah laku yang sifatnya subjektif. Dan sedangkan apa itu penguatan? Penguatan merupakan sesuatu yang mengakibatkan meningkatnya kemungkinan suatu respon yang lebih mengarahkan kepada hal-hal yang sifatnya dapat diamati. Jadi, dari teori ini dapat kita nyatakan bahwa penguatan terdiri atas penguatan positif dan juga penguatan negatif. Dimana selanjutnya adalah teori Ausubel. Teori Ausubel merupakan teori Ausubel menurut Hudoyono merupakan bahan pelajaran yang dipelajari haruslah bermakna. Bermakna di sini artinya bahan pelajaran itu harus cocok dengan kemampuan siswa dan harus relevan dengan struktur kognitif yang dimiliki siswa. Oleh karena itu, pelajaran harus dikaitkan dengan konsep-konsep yang sudah dimiliki oleh siswa, sehingga konsep-konsep baru dapat benar-benar terserap oleh siswa. Selanjutnya adalah teori Gagné. Teori Gagné, menurut Gagné dalam belajar matematika ada dua objek yang dapat diperoleh siswa. Yang pertama objek langsung dan yang kedua objek tak langsung. Objek tak langsung antara lain berupa kemampuan menyelidiki dan memecahkan masalah, belajar mandiri, bersikap positif terhadap matematika dan tahu bagaimana semestinya belajar. Sedangkan objek langsung berupa fakta, keterampilan, konsep, dan aturan. Selanjutnya adalah teori Pavlov. Pavlov mengemukakan konsep pembiasaan dalam hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar. Misalnya, agar siswa mengerjakan soal PR dengan baik, biasakanlah dengan memeriksanya atau memberikan nilai terhadap hasil pekerjaannya. Dan yang kedua, dan yang terakhir adalah teori Baruda.
mengemukakan bahwa siswa belajar melalui meniru. Pengertian meniru di sini bukan berarti menyontek, tetapi meniru hal-hal yang dilakukan oleh orang lain. Terutama yang ditiru di sini adalah seorang guru. Jadi, guru harus menjadi manusia model yang profesional. Yang terakhir adalah aliran latihan mental. Aliran ini berkembang sampai pada awal abad 20. Aliran ini mengemukakan bahwa struktur otak manusia terdiri dari gumpalan-gumpalan otot. Nah, agar ia kuat, maka harus dilatih dengan beban. Makin banyak latihan dan beban makin berat, maka otot makin kuat pula. Jadi, jika dimisalkan dengan otak, siswa harus dilatih otaknya dengan cara banyak berlatih memahami dan mengerjakan soal, maka otaknya akan makin kuat pula. Materi selanjutnya adalah teori psikologi kognitif. Teori psikologi kognitif terdapat beberapa teori. Yang pertama yaitu teori Piaget. Menurut Jean Piaget, proses belajar sesungguhnya terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama yaitu asimilasi, yang kedua akomodasi, dan yang ketiga adalah ekuilibrasi atau penyeimbangan. Asimilasi adalah proses penyatuan atau pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang ada dalam benak siswa. Yang kedua adalah akomodasi, adalah penyesuaian struktur kognitif pada situasi yang baru. Dan yang ketiga adalah ekuilibrasi atau penyeimbangan, adalah penyesuaian atau berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi tadi. Berdasarkan hasil penelitiannya, Piaget mengemukakan bahwa ada 4 tahap perkembangan kognitif dari setiap individu yang berkembang secara kronologis menurut usianya, yaitu pertama tahap sensori atau motor dari usia 0 sampai 1,5 tahun atau 2 tahun. Yang kedua adalah tahap praoperasional dari usia 2 atau 3 tahun sampai 7 atau 8 tahun. Yang ketiga adalah stadium operasional konkret dari umur 7 atau 8 tahun sampai 12 atau 14 tahun. Dan yang terakhir adalah stadium operasional formal. Ini dari sekitar umur 11 sampai dengan seterusnya. Nah, pada tahap ini anak-anak sudah mampu melakukan penalaran dengan menggunakan hal-hal yang abstrak. Selanjutnya adalah teori Brunner. Menurut Brunner, proses belajar lebih ditentukan oleh cara kita mengatur materi pelajaran dan bukan ditentukan oleh umur seseorang, seperti yang telah dilakukan oleh Piaget. Adapun proses belajar yang terjadi melalui tahap-tahap ini adalah yang pertama enaktif. Enaktif berupa aktivitas siswa untuk memahami lingkungan melalui pengalaman langsung suatu realitas. Jadi berupa aktivitas untuk memahami lingkungan. Yang kedua adalah ikonik, berupa upaya seorang siswa dalam melihat dunia melalui gambar-gambar atau visualisasi verbal. Yang ketiga adalah simbolik atau pemahaman siswa terhadap gagasan-gagasan abstrak berupa teori-teori, penafsiran, analisis, dan sebagainya terhadap realitas yang telah diamati atau dialami. Yang ketiga adalah teori Gestalt. Teori Gestalt adalah teori yang diikuti oleh tokoh aliran yang bernama John Dewey. Ia mengemukakan bahwa kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan oleh guru harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, penyajian konsep harus lebih mengutamakan pengertian. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar harus memperhatikan kesiapan intelektual peserta didik. Yang ketiga, mengatur suasana kelas agar peserta didik siap belajar. Dalam penyajian pelajaran, seorang guru jangan memberikan konsep yang harus diterima begitu saja, melainkan guru ini harus mementingkan pemahaman terhadap terbentuknya konsep tersebut. Selanjutnya adalah teori Brownell. Brownell mengemukakan bahwa belajar matematika harus merupakan belajar bermakna dan belajar pengertian. Dia menegaskan bahwa belajar pada hakikatnya merupakan proses yang bermakna, di mana
Brownell sesuai dengan teori Brownell ini sesuai dengan teori belajar mengajar Gestalt yang menyatakan bahwa latihan hafal atau yang dikenal dengan drill ini sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya adalah teori Dienes. Dienes berpendapat bahwa pada dasarnya matematika dapat dianggap sebagai pelajaran tentang struktur, klasifikasi tentang struktur, relasi-relasi dalam struktur, dan mengkategorikan hubungan-hubungan di antara struktur-struktur. Dienes membagi 6 tahapan secara berurutan dalam menyajikan konsep matematika. Yang pertama, tahap bermain bebas. Tahap bermain bebas ini merupakan tahap belajar yang aktivitasnya tidak diarahkan. Jadi, aktivitas atau kegiatan-kegiatan pada tahap ini memungkinkan siswa mengadakan percobaan-percobaan yang sesuai dengan yang dia inginkan, dan tidak terkonsep atau tidak terlalu diarahkan. Selanjutnya adalah tahap permainan. Dalam permainan, anak-anak sudah mulai meneliti pola-pola keteraturan yang terdapat dalam konsep tertentu. Keteraturan ini mungkin terdapat dalam konsep tertentu, tapi tidak terdapat dalam konsep lainnya. Jadi anak-anak sudah memahami aturan-aturan tersebut. Yang ketiga adalah tahapan penelaah kesamaan sifat. Pada tahap ini, siswa juga sudah mulai diarahkan untuk menemukan kesamaan-kesamaan yang terdapat pada permainan yang sedang mereka ikuti. Jadi, ini dapat melatih anak-anak untuk mengetahui kesamaan-kesamaan yang terdapat pada sesuatu benda. Yang keempat adalah tahap representasi. Tahap representasi adalah tahap pengambilan kesamaan sifat dan beberapa situasi yang sejenis. Siswa menentukan representasi dari konsep-konsep tertentu setelah mereka berhasil menyimpulkan kesamaan sifat yang terdapat dalam situasi-situasi yang mereka alami. Yang kelima adalah tahap simbiolisasi, di mana tahap ini termasuk tahap belajar konsep yang membutuhkan kemampuan merumuskan dari setiap konsep-konsep dan menggunakan simbol-simbol matematika atau dengan perumusan rumus-rumus verbal. Dan yang keenam adalah yang terakhir, tahap formalisasi. Tahap ini merupakan tahapan yang terakhir, di mana siswa dituntut untuk mengurutkan sifat-sifat konsep dan kemudian harus merumuskan sifat-sifat baru dari konsep tersebut. Nah, teori yang terakhir adalah teorema Van Heel. Menurut Van Heel, ada 3 unsur utama dalam pengajaran geometri, yaitu waktu, materi, dan metode. Jika ketiga unsur tersebut terpadu, akan dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa kepada tahapan berpikir yang lebih tinggi. Van Heel menyatakan terdapat 5 tahap belajar dalam belajar geometri, yaitu pertama, tahap pengenalan atau visualisasi, di mana tahap ini siswa mulai belajar mengenal suatu bentuk geometri. Yang kedua adalah tahap analisis, di mana siswa sudah mulai mengenal sifat-sifat yang dimiliki oleh bangun-bangun geometri tersebut. Yang ketiga adalah tahap pengurutan, di mana siswa juga harus mampu melaksanakan penarikan kesimpulan, dan siswa juga harus mulai berpikir deduktif untuk mengetahui apa yang sudah dia pelajari dengan cara mengurutkan bangun-bangun tersebut. Dan yang keempat adalah tahap deduksi. Tahap deduksi adalah tahap di mana siswa sudah mampu menarik kesimpulan secara deduktif, dan ini juga sudah bersifat umum menuju hal-hal yang bukan lagi bersifat umum, tapi sudah menuju pada hal-hal yang bersifat khusus. Dan yang terakhir adalah tahap akurasi, di mana siswa sudah mulai menyadari betapa pentingnya ketepatan dari prinsip-prinsip dasar yang melandasi suatu pembuktian. Materi yang kelima adalah kemampuan dasar mengajar.
kemampuan dasar mengajar adalah kemampuan atau keahlian yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk memberikan penjelasan materi, mengelola kelas, serta keterampilan seorang guru dalam memberikan variasi-variasi pembelajaran. Adapun unsur-unsur kemampuan dasar mengajar ada 8. Yang pertama yaitu kemampuan membuka dan menutup pembelajaran. Tujuan membuka pelajaran adalah agar siswa siap melakukan kegiatan belajar mengajar dan untuk menimbulkan minat dan semangat siswa terhadap apa yang akan dipelajari. Sedangkan tujuan menutup pelajaran adalah untuk merangkum persoalan-persoalan yang telah dibahas agar siswa lebih paham dan memfokuskan perhatiannya terhadap persoalan yang akan membangkitkan kemampuannya. Yang kedua adalah kemampuan bertanya. Sebuah pertanyaan itu diharapkan dapat meningkatkan partisipasi siswa dan juga dapat membangkitkan minat siswa, mengembangkan pola pikir dan cara belajar siswa, yang juga menuntun proses belajar siswa dan memusatkan perhatian siswa. Jadi, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru harus dapat memenuhi beberapa harapan tadi. Adapun faktor yang perlu diperhatikan guru dalam menyampaikan pertanyaan adalah kejelasan dan kaitan pertanyaan, kecepatan dan selang waktu dan pembagian dan penunjukan. Selain itu, guru juga harus memperhatikan teknik-teknik dalam bertanya agar meningkatkan kualitas serta kuantitas jawaban siswa. Yang ketiga adalah kemampuan memberi penguatan. Seorang guru perlu mendorong siswa untuk meningkatkan penampilannya dan perhatiannya. Penguatan merupakan sesuatu yang dapat diberikan guru untuk meningkatkan penampilan dan perhatian siswa tersebut. Penguatan ini berupa verbal dan juga non-verbal. Verbal terdiri dari kata-kata pujian, sedangkan non-verbal terdiri dari mimik, gerakan, sentuhan, atau kegiatan yang menyenangkan sehingga dapat memicu semangat siswa. Yang keempat adalah kemampuan mengadakan variasi. Variasi dalam kegiatan belajar mengajar dibagi menjadi 3, yaitu variasi dalam gaya belajar, yang kedua variasi dalam penggunaan media dan bahan pelajaran, dan yang ketiga adalah variasi dalam pola interaksi dan kegiatan. Dan yang keempat adalah kemampuan menjelaskan. Unsur-unsur yang keempat adalah kemampuan menjelaskan. Kemampuan menjelaskan bertujuan untuk membimbing siswa agar memahami pelajaran, menjawab pertanyaan dengan nalar, menghayati proses penalaran, juga mendapatkan balikan atau feedback dari pemahaman siswa. Dan yang keenam adalah kemampuan membimbing diskusi kelompok kecil. Ciri-ciri kelompok kecil adalah terdiri dari 3 atau 9 sampai 9 orang. Nah, diskusi ini memungkinkan siswa dapat berbagi informasi dan pengalaman, meningkatkan pemahamannya, dan juga mengembangkan kemampuan berpikir dan komunikasi sehingga membina kerjasama di antara mereka di dalam kelompok tersebut. Yang ketujuh adalah kemampuan mengelola kelas. Guru harus menguasai kemampuan ini karena kemampuan ini dapat mendorong siswa mengembangkan tanggung jawabnya, lalu menyadari kebutuhannya dan memberikan respon yang efektif terhadap perilaku siswa Keterampilan yang ke-8 adalah kemampuan mengajar kelompok kecil atau perorangan. Penguasaan kemampuan mengajar kelompok kecil atau perorangan memungkinkan guru mengelola kegiatan secara efektif dan efisien. Ada 4 kelompok kemampuan yang perlu dikuasai oleh guru dalam kemampuan ini. Yang pertama yaitu kemampuan mengadakan pendekatan secara pribadi, kemampuan mengorganisasi, lalu
kemampuan membimbing dan memudahkan belajar, dan terakhir kemampuan melaksanakan dan merencanakan kegiatan belajar mengajar. Yang keenam adalah pendekatan konstruktivisme. Di dalam pendekatan konstruktivisme, siswa diberdayakan oleh pengetahuannya yang berada dalam diri mereka, sehingga mereka berbagi strategi dan penyelesaian, berdebat atau antara satu dengan yang lainnya, berpikir secara kritis tentang cara yang terbaik untuk menyelesaikan setiap masalah. Jadi dalam pendekatan konstruktivisme, aktivitas matematika diwujudkan melalui tantangan masalah, kerja dalam kelompok, diskusi kelas menggunakan apa yang biasa muncul dalam kurikulum kelas biasa. Nah, pertama kita akan membahas belajar matematika menurut paham konstruktivisme. Hope menguraikan bahwa belajar dipandang sebagai proses aktif dan konstruktif di mana siswa mencoba untuk menyelesaikan masalah yang muncul sebagaimana mereka berpartisipasi aktif dalam latihan matematika di kelas. Convey juga banyak bicara tentang konstruktivisme. Dia menawarkan sesuatu yang powerful dalam matematika. Dalam mengkonstruksi pengertian matematika melalui pengalaman, ia mengidentifikasi 10 karakteristik dari powerful construction berpikir siswa. Pembelajaran konstruktivis dalam matematika. Matematika hanyalah sebagai alat untuk berpikir. Fokus utama belajar matematika adalah memberdayakan siswa untuk berpikir dan mengkonstruksi pengetahuan matematika yang pernah ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya. Implementasi dalam pembelajaran matematika. Perbedaan di antara peserta didik berimplikasi bahwa guru harus mempertimbangkan bagaimana menerapkan pembelajaran matematika agar dapat melayani secara cukup perbedaan-perbedaan dari setiap peserta didik. Selanjutnya adalah evaluasi pembelajaran matematika menurut konstruktivisme. Menurut Webb, evaluasi dalam pendidikan adalah suatu investigasi sistematis tentang nilai. Termasuk di dalam evaluasi adalah kumpulan bukti-bukti secara sistematis untuk membantu membuat keputusan tentang siswa belajar, tentang pengembangan materi dan program. Evaluasi dalam pembelajaran matematika menggunakan pendekatan konstruktivis yang terjadi sepanjang proses pembelajaran berlangsung. Guru memantau perkembangan siswa, pemahaman siswa terhadap suatu konsep matematika, lalu ikut membentuk dan mengawasi proses konstruksi pengetahuan yang dibuat oleh siswa tersebut. Selanjutnya adalah posisi pengajaran konstruktivis di antara pendekatan lain. Dalam pendekatan konstruktivis, siswa menjadi pusat perhatian. Siswa diharapkan mengkonstruksi pengetahuannya menurut diri mereka sendiri, karena peranan guru cenderung sebagai fasilitator ketimbang penyedia informasi. Materi selanjutnya adalah pendekatan pemecahan masalah matematika. Pertama kita akan bahas masalah dan pemecahan masalah. Semua masalah biasanya memuat situasi yang mendorong seseorang untuk menyelesaikannya. Akan tetapi tidak tahu secara langsung apa yang harus dikerjakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang siswa yang diberi banyak latihan pemecahan masalah akan memiliki nilai lebih tinggi dalam tes pemecahan masalah dibanding siswa yang latihannya lebih sedikit. Suatu soal dapat dipandang sebagai masalah. Ini merupakan hal yang sangat relatif. Suatu soal merupakan masalah bagi seseorang, namun bagi orang lain merupakan hal yang rutin belaka. Nah, jadi guru perlu berhati-hati dalam menentukan soal yang akan disajikan sebagai pemecahan masalah. Bagi sebagian besar guru, untuk memperoleh
soal yang benar-benar bukan merupakan masalah rutin bagi siswa mungkin termasuk pekerjaan yang sulit, tetapi akan dapat diatasi jika memiliki pengalaman yang cukup dalam pengalaman yang cukup terhadap siswa. Selanjutnya adalah cara mengerjakan pemecahan masalah. Untuk dapat mengerjakan pemecahan masalah dengan baik, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh seorang guru. Yang pertama adalah waktu yang digunakan untuk pemecahan masalah. Yang kedua adalah perencanaan, yang ketiga adalah sumber, yang keempat adalah peran teknologi, dan yang kelima adalah manajemen kelas. Selanjutnya adalah strategi pemecahan masalah. Menurut Polya, dalam pemecahan suatu masalah terdapat 4 langkah yang harus dilakukan, yaitu memahami masalah, yang kedua adalah merencanakan pemecahan masalah, yang ketiga adalah menyelesaikan masalah sesuai dengan rencana, yang keempat adalah memeriksa kembali hasil yang diperoleh. Jadi dalam memecahkan suatu masalah ini kita harus memahami masalah ini terlebih dahulu, memahami bagaimana masalah ini. Lalu setelah kita mengetahui apa masalahnya dan kita dapat merencanakan pemecahannya. Lalu setelah kita rencanakan, lalu kita dapat menyelesaikannya dengan sesuai dengan rencana yang telah kita buat. Setelah selesai kita menyelesaikan masalah tersebut, kita harus memeriksa kembali hasil yang kita peroleh dari penyelesaian masalah kita. Jika hasil itu tidak memuaskan, maka dapat kita lakukan rencana yang baru dan mendapatkan penyelesaian yang baru. Yang selanjutnya adalah pentingnya pemeriksaan kembali atau looking back. Memikirkan atau menelaah kembali langkah-langkah yang telah dilakukan dalam pemecahan masalah merupakan kegiatan yang sangat penting. Ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskusi dan mempertimbangkan kembali proses penyelesaian yang telah dibuat merupakan faktor yang sangat signifikan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Lalu kita lanjut dengan metakognisi. Metakognisi adalah suatu kata yang berkaitan dengan apa yang diketahui tentang dirinya sebagai individu yang belajar bagaimana dia mengetahui serta menyesuaikan perilakunya. Jadi metakognisi adalah suatu bentuk kemampuan untuk melihat pada diri sendiri sehingga apa yang dia lakukan dapat terkontrol secara optimal. Nah, jadi metakognisi ini adalah suatu kemampuan di mana seorang siswa dapat mengetahui, dapat mengerti, dapat memahami dirinya sendiri, sehingga dia dapat mengontrol, merencanakan sesuatu yang akan dia lakukan dengan baik. Beberapa hal yang harus dilakukan kita sebagai seorang guru untuk membantu siswa dalam mengembangkan kesadaran metakognisinya adalah dengan cara pertama mengajukan pertanyaan yang berfokus pada apa, mengapa. Lalu mengembangkan aspek-aspek pemecahan masalah yang dapat meningkatkan intelektual mereka. Lalu kita dapat dalam proses pemecahan masalah, siswa harus secara nyata melakukannya secara mandiri atau berkelompok sehingga mereka merasakan langsung proses-proses untuk menuju suatu penyelesaian masalah. Selanjutnya adalah contoh pembelajaran pemecahan masalah. Contoh pembelajaran pemecahan masalah adalah diskusi kelompok kecil atau yang dikenal dengan small group discussion. Biasanya di sekolah terjadi gaya pembelajaran yang bersifat klasik di mana guru berdiri di depan kelas, memberikan pengajaran, memberikan contoh, memberikan soal, bertanya, lalu menjawab juga sendiri. Itu adalah gaya belajar klasik di mana siswa hanya mendengarkan dan menerima semua penjelasan dari guru dan
menampungnya. Namun untuk menyelesaikan pemecahan masalah, siswa tidak dapat hanya melakukan hal tersebut. Jadi kita harus membentuk kelompok-kelompok atau small group discussion dalam agar siswa dapat menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, materi kita yang terakhir adalah pendekatan open-ended. Sebelum itu kita harus mengetahui pengertian dari pendekatan open-ended terlebih dahulu. Menurut Suryadi, masalah yang diformulasikan sedemikian hingga memungkinkan variasi jawaban benar baik dari aspek cara maupun hasilnya disebut dengan masalah open-ended. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pendekatan open-ended adalah formula atau cara dalam menyelesaikan masalah yang akan memungkinkan variasi-variasi jawaban yang benar. Lalu, apa tujuan pendekatan open-ended? Tujuan dari pendekatan open-ended ini, menurut Nohda, ialah untuk membantu mengembangkan kegiatan kreatif dan pola pikir matematis siswa melalui problem solving secara simultan. Tujuan pendekatan open-ended adalah agar kemampuan berpikir siswa tentang matematika dapat berkembang secara maksimal dan pada saat yang sama kegiatan-kegiatan kreatif dari setiap siswa terkomunikasikan melalui proses belajar mengajar. Nah, pendekatan open-ended ini memiliki 3 syarat. Yang pertama, kegiatan siswa harus terbuka. Yang kedua, kegiatan matematik adalah ragam berpikir, dan yang ketiga adalah kegiatan siswa dan kegiatan matematik merupakan satu kesatuan. Lalu dalam pendekatan open-ended kita harus mengkonstruksi masalah. Beberapa hal yang dapat dijadikan acuan dalam mengkonstruksi masalah dalam open-ended yaitu yang pertama, sajikan permasalahan melalui situasi fisik yang nyata, di mana konsep-konsep matematika dapat diamati dan dikaji siswa. Lalu soal-soal pembuktian dapat diubah sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan hubungan sifat-sifat dari variabel masalah. Lalu sajikan bentuk-bentuk atau bangun-bangun sehingga siswa dapat membuat suatu konjektur. Dan yang keempat, sajikan urutan bilangan atau tabel sehingga siswa dapat menemukan aturan matematikanya. Dan terakhir, berikan latihan serupa sehingga siswa bisa mengelaborasi sifat-sifat dari contoh itu untuk menemukan sifat-sifat yang umum. Dan siswa dapat menggeneralisasi dari pekerjaannya. Selanjutnya adalah mengembangkan rencana pembelajaran. 3 hal yang harus kita perhatikan dalam pembelajaran sebelum masalah itu ditampilkan adalah yang pertama, apakah problem itu kaya dengan konsep-konsep matematika dan berharga? Lalu apakah level matematika problem itu cocok untuk siswa? Lalu apakah problem itu mengundang pengembangan konsep matematika lebih lanjut? Nah, setelah kita perhatikan problem-problem tersebut, hal-hal tersebut, kita harus melakukan langkah selanjutnya, yaitu menuliskan respon siswa terhadap pertanyaan yang telah ditanyakan. Lalu kita harus menjelaskan tujuan dari masalah tersebut. Jadi tujuan tersebut harus jelas. Yang ketiga adalah menyajikan masalah semenarik mungkin. Lalu melengkapi prinsip posing problem sehingga siswa memahami dengan mudah maksud dari problem tersebut. Dan terakhir adalah berikan waktu yang cukup kepada siswa untuk mengeksplorasi masalahnya. Nah, terakhir adalah kita membahas keunggulan pendekatan open-ended dan kelemahan pendekatan open-ended. Nah, dari video ini dapat terlihat 5 keunggulan dan 4 kelemahan dari pendekatan open-ended. Dan ini sebenarnya belum lengkap. Nah, mungkin bisa kita cari lagi
keunggulan-keunggulan lain dari pendekatan open-ended atau kelemahan-kelemahan lain dari pendekatan open-ended ini. Nah, di sini keunggulan pendekatan open-ended adalah yang pertama, siswa berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan sering mengekspresikan ide. Yang kedua, siswa memiliki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan matematik secara komprehensif. Yang ketiga, siswa dapat merespon permasalahan dengan cara mereka sendiri. Yang keempat, siswa secara intrinsik termotivasi untuk memberikan bukti atau penjelasan. Yang terakhir, siswa memiliki pengalaman banyak untuk menemukan sesuatu dalam menjawab permasalahan. Dan apa kelemahan dari pendekatan open-ended? Yang pertama, membuat dan menyiapkan masalah matematika yang bermakna bagi siswa bukanlah pekerjaan yang mudah. Yang kedua, mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami siswa sangat sulit, sehingga banyak siswa yang mengalami kesulitan bagaimana merespon permasalahan yang diberikan. Yang ketiga, siswa dengan kemampuan tinggi bisa merasakan ragu atau cemas dengan jawaban mereka. Yang terakhir, mungkin ada sebagian siswa yang merasa bahwa kegiatan belajar mereka tidak menyenangkan karena kesulitan yang mereka hadapi dalam menyelesaikan masalahnya. Baiklah, ini penghujung dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.